Iya enggak, Pak? Saya keliling kemana-mana, Pak. Jakarta itu masjid-masjid itu saya ngisi kemana. Pasti problemnya itu DKM, pengurusnya, barbotnya lah, pasti ada keluhan-keluhan semacam itu. Udahlah ngurus seperti itu ya kan. Masya Allah diomongin lagi. Nah, Alhamdulillah kita tetap harus istiqomah dalam dakwah ini. Insya Allah kita bantu agama Allah, kita niatkan itu, maka Allah pun akan bantu kita dalam persoalan apapun. Wajib sunnah mubah makruh haram. Tuh, lari pagi. Hukumnya apa? Wajib sunnah mubah makruh haram. Jangan lari pagi, jalan-jalan sampai ke gunung, ya enggak? Laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, masjid ku lewati. Insyaallah. Iya, tidak. Kita diperintahkan sholat. Sholat itu diperintahkan itu untuk di dunia saja. Di akhirat sana kita tidak lagi diperintahkan sholat. Puasa Ramadan kita diperintahkan di dunia saja. Di akhirat kita tidak diminta lagi untuk puasa Ramadan. Tuh. Kita laksanakan semua ibadah-ibadah di atas dunia ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mujibin alladzi habbana bil iman wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, alhamdulillah betapa banyak orang yang begitu mempunyai kesempatan waktu tetapi mereka tidak mampu untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat yang ini. Kita bersyukur pada hari ini kita berikan kemudahan oleh Allah untuk bersilaturahmi dengan BWA, ya. Al-Fakir sendiri dari Ternate, ya. Ternate tahu Pak? Ternate, Maluku Utara. Nah, tapi saya lahirnya di Bogor, besarnya di Ternate karena memang orang tua saya, bapak saya itu orang Ternate, sehingga ketika kecil sekolah di sana sampai selesai baru balik lagi ke Jakarta. Ya, alhamdulillah saya sudah melalang buana, pernah kerja di Sulawesi Utara, ya, pernah ke Makassar. Kita keliling seluruh Indonesia untuk mengadakan pembinaan kepada saudara-saudara kita terpencil di daerah-daerah terpencil seperti di daerah-daerah NTT, ya, Sulawesi, Palu, itu kami keliling. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Insya Allah saya atau Al-Fakir ini akan menyampaikan beberapa informasi terutama dari saudara-saudara kita bagaimana keadaan mereka, ya. Bapak Ibu sekalian di sini mungkin tidak tahu tapi di sana ternyata ada saudara kita yang mereka ini juga berbagai macam problematika dan kebutuhan yang mereka hadapi. Bersyukur pada hari ini kita bisa berniat untuk melaksanakan silaturahmi ini karena dengan silaturahmi Allah sudah siapkan dua kebaikan kepada kita. Ini janji Allah, ya, bukan janji saya, bukan, ya, bukan jadi tukang parkir, bukan. Ini janji bukan tukang becak, bukan janji dari supervisor atau presiden atau siapapun. Janji orang yang bersilaturahmi itu Allah kasih dua. Pertama, Allah limpahkan rezeki, kedua Allah panjangkan umur. Oh, ya kan? Nah, ibu-ibu kalau mau ngantar panci ke temennya, jangan lupa niatnya tuh, tambahin dengan silaturahmi. Saya mau ngantar panci ke Pok Inah. Nah, ketika ngantar panci sampai dapat pahala, memang dia ngantarin pancinya, tapi niat pahala silaturahminya belum diniatkan. Maka harus diniatkan silaturahmi. Saya mau niat lagi tambah dengan silaturahmi kepada Pok Inah, mengantar panci sekalian. Nah, dapat tuh pahala dua tadi. Enak gak? Tuh, janji orang kepada orang-orang yang bersilaturahmi Allah berikan dua. Allah panjangkan umur, Allah limpahkan rezeki. Itu jangan lupa tanamkan niat kita untuk bersilaturahmi. Bersyukur pada hari ini cuaca yang sangat cerah. Kemarin sore Bekasi diguyur hujan walaupun tidak deras, ya. Di Jakarta deras, Pak. Di Depok juga kemarin deras, apalagi Bogor, Masya Allah. Itu lebih deras lagi. Jadi kemarin dapat informasi dan ternyata memang di sana lebih banyak terguyur hujannya, dan Bekasi kemarin baru sore tuh nggak terlalu besar hujannya, ya. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan ini menjadi keberkahan dan juga kebaikan pada kita semua, ya, terutama warga Bekasi.
Saya tinggalnya di Cilodong, Pak, ya. Cilodong. Nah, dari kemarin malam saya udah nginep di Bekasi. Jemput sama teman-teman, nginep di kantor di Komplek Mutiara ya. Mustika. Puri Mustika ya. Masya Allah, di Puri Mustika itu kantor cabang kami di sana. Saya nginep dari kemarin, alhamdulillah. Kemarin ngisi subuh soalnya di masjid mana At-Taqwa ya. Nah, baru subuh ini kita dapat jadwal di sini. Maklum Pak, kita roadshow kemana-mana. Nah, bersyukur pada hari ini Allah berikan limpahan berkah dan keberkahan. Insya Allah nanti katanya dari MC mengatakan makan-makan. Emang ada makan-makannya, Ustaz? Masya Allah, berkah ya. Ini orang-orang yang memberikan makan kepada jamaah. Kalau bila perlu sekampung ini nih kita kasih makan, semua isi perutnya, pernah sekali kita kasih makan dia. Nah, iya enggak? Masya Allah, Allah berikan berkah tuh, gantian berkeliling tuh sekampung ini. Pak Ustadz, nanti satu jamaah ini pokoknya mereka perut-perutnya tuh saya yang isi. Sekali aja sepiring gitu ya. Nggak apa-apa, malah bagus begitu. Dengan kita malah minta mulu, ya enggak? Gitu. Kita berikan apa yang bisa kita berikan. Insya Allah kita tetap berbagi, dan apa yang kita berikan Allah balas berlipat-lipat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada ketua DKM. Alhamdulillah ya, memberikan kesempatan pada hari ini. Ketua DKM, pengurusnya digaji nggak di sini? Nggak digaji, Pak. Di mana-mana begitu, ya. Udahlah nggak digaji diomongin orang, ya. Orang berbuat baik diomongin orang, orang berbuat buruk juga diomongin orang. Enakan berbuat baik diomongin orang, iya nggak, Pak? Saya keliling kemana-mana, Pak. Jakarta itu masjid-masjid itu saya ngisi kemana? Pasti problemnya itu DKM, pengurusnya, barbotnya lah, pasti ada keluhan-keluhan semacam itu. Udahlah ngurus seperti itu ya kan? Masya Allah diomongin lagi. Nah, alhamdulillah kita tetap harus istiqomah dalam dakwah ini. Insya Allah kita bantu agama Allah, kita niatkan itu, maka Allah pun akan bantu kita dalam persoalan apapun. Nah, salawat serta salam pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini insya Allah kita menjadi bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti tuntunannya ila akhir zaman, ya. Sehingga anak-anak cucu kita nanti semua ketika kita sudah meninggal dunia, mereka masih, anak cucunya ini masih tetap menjadikan ajaran baginda Rasulullah sebagai ajarannya dan panutan bagi untuk kehidupan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa saya sebutkan satu persatu para ustadz, asatidz, semua ustazah yang hadir pada hari ini. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini kita niatkan untuk datang ke sini taklim, silaturahmi, dan Allah nanti akan limpahkan keberkahan kepada siapapun yang datang ke dalam majelis-majelis. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah sekalian, pada hari ini tema kita adalah sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lain. Kalau kita menggunakan multimedia ini hukumnya apa, Pak? Bu, hukumnya apa, Bu? Multimedia ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum ini, semua perbuatan kita itu berlandaskan hukum yang 5. Ini yang disebut dengan ahkamul khamsah. Jadi jangan sampai kita menghinakan Rasulullah, menghinakan dakwanya Rasulullah, bahwa Rasulullah itu mengajarkan tauhid saja. Enggak. Rasulullah itu mengajarkan ahkamul khamsah, hukum yang 5 ini. Hukum yang 5 ini tidak diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini standar perbuatan dari umatnya Rasulullah sampai akhir zaman. Ini tidak berubah, tidak bertambah 6, tidak berkurang 4. Hukum yang 5 ini dijalankan dalam kehidupan kita, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Begitu juga kita menggunakan multimedia, apa standar kita hukum ini? Kita patokannya ini. Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, kita menggunakan multimedia. Hukumnya mubah, ya. Cuma yang ditonton apa? Iya tidak? Nah, itu jadi pertanyaan. Punya siapa? Iya enggak? Nah, ganggu orang enggak? Nah, gitu. Itu jadi pertanyaan berikutnya. Nah, sama dengan kita menggunakan handphone. Handphone, Bu, hukumnya apa? Melihat handphone, Bu. Hukum melihat handphone, hukum menggunakan handphone. Apa hukumnya? Ya, makan-makan hukumnya apa? Makan. Makan, Bu, makan. Waduh, ini hukum makan enggak bisa ini. Hukum makan hukumnya apa? Ini standarnya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Minum hukumnya apa? Minum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tuh, lari pagi
Hukumnya apa? Wajib sunnah mubah makruh haram. Jangan lari pagi, jalan-jalan sampai ke gunung, ya enggak? Laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, masjid ku lewati. Insyaallah ya. Jangan begitu. Jadi ini patokannya tadi ketika kita melakukan amal ibadah, melakukan amal apapun dia, ini patokannya wajib sunnah mubah makruh haram. Kita menggunakan handphone ini hukumnya mubah ya. Mau lihat buka-buka handphone ya kan, seperti ini hukumnya mubah. Cuma jadi pertanyaan, tontonnya apa, lihatnya apa, punya siapa handphonenya, dari mana belinya, itu jadi pertanyaan berikutnya ya. Gitu. Sehingga saya menggunakan multimedia ini ya, itu kita kembali kepada hukum asalnya mubah ya. Jangan sampai ada yang fobia ya. Alhamdulillah tuh rezeki datang kepada kita. Masya Allah Ustaz, barakallah Ustaz, Masya Allah. Ini saya sampai 3 begini Pak. Yang lain kemana ini belum ya? Tapi tetap aja ntar selesai baru minum ya. Ya ini mah cuma ini aja ya. Masya Allah disiapkan doang. Nah kembali lagi kepada hukum asal, sehingga kita menggunakan multimedia ini, kita jangan fobia, jangan ini haram, ini bid'ah. Saya pernah ketemu dengan seorang kiai di Bogor Pak ya, saya ketemu dengan kiai, pesantrennya nggak ada satupun elektronik, mic nggak ada, speaker nggak ada, jangankan speaker TV apalagi ya kan gitu kan. Masya Allah, saya bilang Ustaz, ini gimana mau denger azan nanti ini? Udah nggak ada Pak Ustaz, di sini mah kita mengharamkan itu. Masya Allah, jangan haramkan Ustaz, itu mubah hukumnya. Karena itu ada dalam kitab menjelaskan tentang hadoroh dan madaniyah. Hadoroh dan madaniyah itu kita tahu bagaimana alat-alat mana yang kita gunakan. Mana yang menunjukkan hadoroh, mana yang menunjukkan madaniyah. Nah ini ada kajian sendiri. Nah kita nanti bahas itu panjang nanti. Nah kita kembali ke sini. Jadi multimedia ini bisa digunakan hukumnya mubah, monggo silakan. Ya enggak? Sekarang zamannya teknologi, tontonan sudah jadi tuntunan. Iya enggak Pak? Maka kita gunakan untuk yang terbaik. Begitu ya, sehingga kalau ada pesantren yang malah melarang begitu ya. Nah kiai ini ternyata ketika jemput saya pakai mobil APV mewah waktu ketika itu kan, beberapa tahun yang lalu APV dianggap mewah ya kan. Di dalam APV ada TV-nya, ada speakernya, ada audionya segala macam. Dia gunakan itu, selawatan segala macam. Saya bilang, Ustaz, antum pakai ini. Pesantren nggak pakai. Ustaz, di sini nggak apa-apa. Ya Allah, antum bedakan dunia mana antum. Jadi sono beda, sini beda gitu. Akhirnya anak-anak pesantren itu nggak ngerti tentang teknologi. Umat Islam kalau jauh dari teknologi malah sendiri jadi gaptek ya. Ada informasi dari luar nggak ketahuan. Nah, insyaallah kita berbagi. Nah, sehingga kalau kita menggunakan multimedia ini, insya Allah kita akan berbagi tontonan jadi tuntunan ya. Tadi kalau menurut hukum wajib sunnah mubah makruh haram hukum ya enggak. Ini adalah panutan kita, tuntunan kita, disebut dengan ahkamul khamsah, disebut oleh Imam Malik ini kasafinah. Safinah, as-safinah itu nuh, faman raqiba faqad najah, faman taraka faqad halaka. Itu kata Imam Malik. Siapa yang menggunakan hukum yang 5 ini, hukum yang 5 ini adalah perahunya Nabi Nuh, ibarat perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya ia akan selamat, siapa yang meninggalkannya ia akan celaka. Tuh, hati-hati nih. Ini patokannya, jadi nggak sembarangan, jangan semau kita, jangan seperti kebanyakan orang mengatakan enggak, ini kembali kepada hukum asal Islamnya. Wajib sunnah mubah makruh haram. Baca Quran hukumnya apa, Bu? Kalau nggak baca dosa. Oh, bapak-bapak ada yang nggak baca nih dosa. Ya. Kita patokannya ini wajib sunnah mubah makruh haram. Baca Quran hukumnya sunnah. Ya. Menghafal Quran hukumnya apa, Bu? Wah. Menghafal Quran hukumnya sunnah. Menjalankan isi Al-Quran hukumnya wajib tuh. Sepakat ya? Nah, ketika kita membaca ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayati dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna darul akhirata lahiya hayawan." Dan tiadalah kehidupan dunia itu melainkan sendaguro dan permainan. Dunia adalah sendaguro dan permainan. Ini bukan kata saya ya, Bu, Bapak ya. Ini bukan kata saya. Ini kata Allah. Allah abadikan ayat ini untuk manusia, agar manusia baca tentang urusan dunia itu. Dunia ini adalah sendaguro dan permainan. Nih, lagi-lagi bukan kata saya loh ya. Ini kata Allah menyampaikan
ketika kita membaca ayat ini hukumnya sunnah, menghafalnya hukumnya sunnah, menjalankan ini arti daripada ada ayat ini itu hukumnya wajib. Bagaimana pelaksanaannya? Perlu ada kajian, perlu ada pembahasan. Tuh, begitu. Hati-hati jangan sampai ayat-ayat Al-Qur'an ini kita menolaknya. Seperti kitab yang disarah oleh Nawawi Al-Bantani itu dalam kitab Salamu Taufik menjelaskan kalau satu ayat, jangankan satu ayat, satu huruf saja, satu kata dalam Al-Quran saja itu kita menolaknya. Jangankan kita menolak satu ayat saja, kita nggak seret dengan ayat ini patut dipertanyakan keislamannya. Tuh, hati-hati nih. Jadi kita semua ayat itu harus diterima. Ya Bu ya, terima ya. Nah, seperti ada ayat tentang potong tangan, ada nggak ayat potong tangan? Ada. Jangan kita baca, serem nih. Jangan begitu. Apa Allah turunkan Al-Quran bikin serem? Oh, kayaknya ini bikin rusak nih. Suatu negeri. Enggak. Apakah Allah turunkan Al-Quran itu memecah belah NKRI, memecah belah suatu bangsa? Enggak. Allah turunkan Al-Quran itu menjadi sifah wa rahmah. Tuh, ini hati-hati jangan sampai kita bertentangan pemikiran kita ini ya dengan apa yang Allah turunkan. Sehingga ketika ayat menjelaskan tentang hal itu, ya, itu semua adalah kebaikan-kebaikan untuk manusia. Kenapa? Secara fitrah Allah turunkan Al-Quran itu juga sesuai dengan fitrahnya manusia. Maka Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah agar orang itu ingin menjadi manusia yang sesungguhnya, itulah Al-Quran Allah turunkan. Maka Al-Quran dijadikanlah sebagai petunjuk yang sesungguh-sungguhnya, petunjuk untuk manusia ingin menjadi manusia yang sesungguhnya di muka bumi ini. Ya, gitu. Ini kita melaksanakan suatu aktivitas, apa hukumnya? Kembali lagi kepada hukum asalnya, Al-Quran dan Sunnah. Begitu ya. Nah, ayat ini ketika kita baca bahwa dunia ini adalah sendaguro dan permainan. Dan sesungguhnya akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Oh, jadi yang benar-benar kehidupan itu apa? Akhirat, bukan dunia ini. Maka jangan sampai terlena ketika kita di dunia ini. Ada perangkap-perangkap dunia, ada jebakan-jebakan dunia tanpa kita sadari. Kita masuk ke dalam perangkap itu, masuk ke dalam jurang, kita akhirnya lupa, kita akhirnya menjadi terlena, akhirnya kita masuk dalam jurang, tidak bisa lagi untuk bangkit dari jurang itu. Jurang kehancuran di atas dunia ini. Mereka kenapa? Dirayu oleh dunia akhirnya mereka tuh lupa. Ya. Nah, inilah Allah memberikan kabar bahwa sesungguhnya dunia itu adalah sendaguro dan permainan. Nah, sendaguro dan permainan berarti dunia ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, benar itu memang. Dunia ini memang panggung sandiwara. Orang-orang yang ada di atasnya itu adalah pemeran-pemeran, artis-artis, lakon-lakon. Cuma jadi pertanyaan, kalau kalian ingin menjadi artis-artis yang terbaik di atas panggung dunia ini, harus sesuai dengan naskah-naskah sang sutradara. Iya, tidak? Kita diperintahkan sholat. Sholat itu diperintahkan itu untuk di dunia saja. Di akhirat sana kita tidak lagi diperintahkan sholat. Puasa Ramadan kita diperintahkan di dunia saja. Di akhirat kita tidak diminta lagi untuk puasa Ramadan. Tuh. Kita laksanakan semua ibadah-ibadah di atas dunia ini semua kita akan menjadi peran. Kalau kalian ingin menjadi pemeran-pemeran terbaik, ini loh petunjuknya, naskah-naskahnya untuk kita jadi pemeran-pemeran terbaik. Kan enak banget sebenarnya. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, ini Allah tambahkan, kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia, di akhirat sana. Nah, kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami besok kematian. Setelah kematian, kita akan hidup di kehidupan yang kedua. Maka nanti insya Allah kita menjadi apa di sana? Ini jadi pertanyaan. Cuma dua jalannya, kiri atau kanan, surga atau neraka. Tuh. Bahkan ayat ini Allah akhirkan dengan kata laukanu ya'lamun. Andai saja mereka mengetahui. Itu sangat luar biasa nih. Kok bisa dua kali kematian? Allah sebutkan di sini, kenapa yang disebutkan maut duluan atau mati duluan?